Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam video pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita masih belajar tentang basic grammar ya, dan kita akan melanjutkan materi grammar sebelumnya tentang verb atau kata kerja. Apa yang akan kita bahas? Sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru pertama kali menonton video saya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, nah kita masih berada di lesson 3 yaitu tentang verb. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan lanjutkan pembagian verb ya, pembagian verb pada verb berdasarkan fungsinya. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang verb berdasarkan sifatnya, ada action verb, non action verb. Kemudian berdasarkan jenisnya ada transitif dan intransitif verb. Kemudian berdasarkan bentuk ya, ada verb 1, verb 2, verb 3 dan juga verb ing. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian verb berdasarkan fungsinya. Dan ini menjadi bagian paling penting dari verb ya, yang teman-teman harus kuasai ya, harus pahami, karena ini sangat penting nanti ketika teman-teman mau menganalisa soal-soal TOEFL ya, IELTS, atau ketika teman-teman ingin bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan baik ya. Dan termasuk juga ini penting juga sebetulnya untuk speaking ya. Oke. Nah, berdasarkan fungsi yang pertama ada yang namanya ordinary verb. Apa itu ordinary verb? Nah, ada beberapa poin di sini yang menjelaskan tentang ordinary verb ya. Yang pertama, ordinary verb itu adalah kata kerja utama. Kata kerja utama dan harus ada dalam sebuah kalimat ya, harus ada dalam sebuah kalimat. Kemudian terletak setelah subjek atau auxiliary. Nah, nanti ada materi tentang auxiliary ya. Jadi dia letaknya setelah subjek atau setelah auxiliary. Bukan terletak setelah objek ya, setelah komplement yang lain gitu, enggak ya. Nah, jadi nanti agar teman-teman enggak bingung ya, jadi perhatikan. Yang disebut ordinary verb itu terletak setelah subjek atau auxiliary. Sehingga nanti ketika dalam rangkaian kalimat itu ada aktivitas yang letaknya di belakang misalnya ya, bukan setelah subjek, bukan setelah auxiliary, maka pastikan itu bukan ordinary verb begitu ya. Kemudian dalam kalimat verbal berupa aktivitas. Oke, nah jadi ini pemahaman gampangnya ya. Dalam kalimat verbal berupa aktivitas dan dalam kalimat non verbal berupa anggota be. Apa itu verbal, apa itu non verbal, nanti ada materinya sendiri ya. Oke. Nah, gampangnya itu saya kasih bocoran sedikit ya. Verbal itu kalimat yang subjeknya diikuti dengan aktivitas ya. Sementara non verbal itu subjeknya tidak diikuti dengan aktivitas. Misal ada kata I study English, ada aktivitas? Ada, yaitu study ya. Nah, berarti itu kalimat verbal. I am handsome, saya ganteng, ada aktivitas? Nggak ada. Nah, berarti itu kalimat non verbal. Nah, jadi itu contoh singkatnya seperti itu ya. Oke. Kita lihat contoh-contohnya di sini. Ada I work every day ya. I work every day. Nah, work di sini ya, dia adalah ordinary verbnya ya, dia kata kerja utama. Kita lihat posisinya di mana, terletak setelah subjek ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, she is studying English. Nah, studying ini adalah ordinary verbnya ya, dia terletak di mana, terletak setelah auxiliary, subjek kemudian auxiliary ya. Kalau ada auxiliary letaknya setelah auxiliary, kalau nggak ada langsung terletak setelah subjek ya. Dan perhatikan di sini ordinary verb adalah aktivitas ya, karena kalimatnya verbal maka berupa aktivitas. Nah, ingat penjelasan pada poin keempat ini, dalam kalimat verbal ordinary verb itu berupa aktivitas ya. Maka kalau kalimatnya itu verbal, teman-teman mau cari ordinary verbnya di mana? Gampang, lihat aktivitasnya yang mana.
Ya, aktivitasnya yang mana? Itulah ordinary verbnya. I work every day. Saya kerja setiap hari. Mana aktivitasnya? Bekerja. Ya udah, itu ordinary verbnya ya. She is studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Ada aktivitasnya? Ada. Mana? Belajar. Ya, itu ordinary verbnya ya. We need food to eat. Oke, kami butuh makanan untuk makan. Ada aktivitas? Ada, yaitu need. Ya, need membutuhkan. Ingat, non-action verb ya. Need itu salah satu non-action verb. Verb tapi memang nggak kelihatan gerakannya ya. Ini aktivitas. Ada lagi kok aktivitas di sini. Mana it di sini? Oh iya, ada it, ini juga aktivitas. Nah, tapi ingat, kita kembali pada poin ketiga. Terletak setelah subjek atau auxiliary. Sementara it di sini letaknya jauh dari subjek ya. Nah, setelah subjek ini sudah ada aktivitas. Ya, sudah ada aktivitas, berarti ya aktivitas yang terdekat dari subjek itulah yang menjadi ordinary. It-nya di sini bukan sebagai ordinary, gitu ya. Nah, jadi need ini ordinary. He is a singer. Dia adalah seorang penyanyi. Ada aktivitas? Tidak ada. Nggak ada. Penyanyi bukan aktivitas ya. Nah, maka kita lihat pada poin yang kelima ini dalam kalimat nonverbal berupa anggota be, gitu ya. Mana tuh be? Is. Nah, berarti is ini adalah ordinary-nya. Nah, kalau teman-teman bingung anggota to be sih mana saja, siapa saja, gitulah. Tenang saja, setelah ini kita akan tahu itu ya. Oke, nah jadi ini diingat baik-baik ya. Apa itu ordinary verb? Dia adalah kata kerja utama dan keberadaannya itu wajib ya, harus ada dalam sebuah kalimat. Letaknya di mana? Terletak setelah subjek, atau kalau ada auxiliary setelah auxiliary dalam kalimat verbal berupa aktivitas, dalam kalimat non verbal berupa anggota to be ya. Nanti bisa dipahami ya, pahami lagi. Nah, sekarang auxiliary verb ya, ada ordinary, ada auxiliary. Auxiliary verb itu apa? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Kalau ordinary verb tadi kata kerja utama, auxiliary verb kata kerja bantu. Kemudian tidak harus ada dalam sebuah kalimat ya. Jadi kalimat itu nggak harus ada auxiliary. Nggak ada auxiliary-nya nggak masalah. Tapi kalau ordinary wajib ada ya. Kemudian terletak sebelum ordinary verb. Nah, jadi kalau auxiliary dan ordinary ini sama-sama ada, letak ordinary ini setelah auxiliary. Auxiliary sebelum ordinary, begitu ya, jangan sampai terbalik. Oke, nah kita lihat contoh di sini. I will work. Oke, nah will ini dia auxiliary ya, dia masuk model auxiliary. Kok bisa? Siapa saja anggotanya? Lah nanti ada ya, tenang aja. Nah ini kita lihat contohnya dulu. I will work. Saya akan bekerja. Nah kembali pada poin ordinary tadi ya, bahwa ordinary verb itu kalau kalimat verbal berupa aktivitas. Nah ini ada aktivitasnya nggak? Ada. Mana aktivitasnya? Work, bekerja. Nah, berarti work ini sebagai ordinary, will sebagai auxiliary. She is studying English. Nah, dia sedang belajar bahasa Inggris. Ada aktivitas? Ada. Mana? Belajar. Nah, belajar adalah ordinary. Is ini sebagai auxiliary. We do not need food to eat. Kita nggak butuh makanan untuk makan. Nah, mana aktivitasnya? Need, itu ya. Nah, aktivitas yang paling dekat dengan subjek ya. Ada auxiliary, ada, yaitu do. Nah, berarti do ini sebagai auxiliary ya. He has been a singer. Nah, he has been a singer. Dia sudah menjadi seorang penyanyi. Dia sudah seorang penyanyi kalau diartikan perkata ya. Ini kalimat nggak ada aktivitasnya. Ya, penyanyi bukan aktivitas tapi kata benda. Nah, maka ordinary-nya pasti berupa to be. Mana to be? Yaitu been. Gitu ya. Nah, has ini adalah auxiliary. Oke, nah jadi teman-teman mungkin masih bingung untuk menentukan ya ketika tidak tahu auxiliary siapa saja gitu. Kalau ordinary oke, sudah paham. Kalau kalimatnya itu verbal, ordinary adalah aktivitasnya. Nah, tapi kalau auxiliary ini gimana? Nah, kita lihat auxiliary itu ada apa saja ya. Nah, di sini anggota auxiliary verb itu ada 2 kelompok ya. Ya, jadi tenang aja, anggotanya nggak banyak, jadi gampang untuk diingat ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu primary auxiliary
Dan yang kedua modal auxiliary. Nah, primary auxiliary ini terdiri dari 3 kelompok juga ya. Yang pertama adalah kelompok to be. Nah, ini yang disebut dengan to be ya. Nah, dari to be itu ini ada 8. Be, is, am, or, was, were, been, being. Ini adalah to be. Selain itu bukan to be ya. Jadi teman-teman harus ingat itu ya. Jadi to be ini termasuk anggota auxiliary. Tapi ingat, kalau kalimatnya non verbal, to be nggak bisa jadi, bukan menjadi auxiliary tapi naik pangkat jadi ordinary ya. Jadi kembali ke poin pada ordinary tadi ya. Pada kalimat non verbal, ordinary itu berupa to be, gitu ya. Alright, nah jadi ini adalah anggota to be-nya. Kemudian ada do, does, did. Nah ini juga masuk primary auxiliary. Dan yang ketiga ada have, has, had. Ini masuk primary auxiliary. Nah jadi total primary auxiliary itu jumlahnya ada 14. 8 anggota to be, 3 anggota do, dan 3 anggota have, gitu ya. Kemudian ada modal auxiliary. Modal auxiliary ini beberapa anggota yang paling umum ya, yaitu can, could, will, would, shall, should, may, might ya, must, have to, ought to, had better, have got to, dan would rather. Mungkin ada beberapa anggota modal auxiliary yang lain ya, tidak banyak, tapi tidak terlalu sering dipakai. Oke, nah jadi teman-teman tinggal mengingat-ingat anggota auxiliary verb ini ya, agar nanti ketika analisa kalimat itu mudah. Oh, ini ada auxiliary. Nah, ini auxiliary-nya, ini ordinary-nya, begitu ya. Oke. Nah, jadi paham ya. Nah, ini adalah anggota auxiliary. Kita coba balik ke halaman sebelumnya yang tadi. Nah, makanya di sini ada contoh misalnya I will work, ini ya. Nah, will ini masuk pada modal auxiliary tadi ya. Jadi kalau teman-teman ingat anggota modal, gampang langsung kena ini. Oh, ini auxiliary-nya yaitu will. She is studying English. Nah, ini dia adalah auxiliary-nya yaitu is. To be sebagai auxiliary karena ada aktivitas ya. Kalau tidak ada aktivitas, to be menjadi ordinary. Itu ya. Kalau ada aktivitas, to be menjadi ordinary. Tapi kalau tidak ada aktivitas, to be menjadi kalau ada aktivitas ya, to be itu menjadi auxiliary, aktivitas yang menjadi ordinary. Tapi kalau tidak ada aktivitas, to be yang menjadi ordinary, gitu ya. Nah, she is studying English ini ada aktivitas enggak? Ada, yaitu studying. Berarti studying ini yang sebagai ordinary. Is anggota to be menjadi auxiliary, gitu ya. We do not need. Nah, need ini sebagai ordinary-nya di aktivitasnya. Do ini masuk anggota primary auxiliary ya. Nah, kan ada 3, ada do, does, did itu yang anggotanya do itu ya. Do, does, did. Nah, do ini masuk pada primary auxiliary. He has been a singer. Nah, has ini juga anggota auxiliary ya. Been anggota to be. Karena di sini enggak ada aktivitas, berarti to be-nya lah yang menjadi ordinary, has di sini sebagai auxiliary. Oke ya. Nah, jadi materi ordinary auxiliary ini benar-benar teman-teman harus memahami dengan seksama agar tidak bingung ya. Di awal itu biasanya ada kebingungan. Nanti kalau sudah banyak berlatih akan peka ya, karena ini materi yang sangat penting. Nah, kita ambil contoh beberapa kalimat ya yang mengandung ordinary verb atau auxiliary verb. Misalnya pada kalimat I go to school every day. Oke, jadi lagi-lagi kita tanya ada aktivitas enggak? Ada. Mana aktivitasnya? Go. Ya sudah, itulah ordinary-nya. Gitu ya. Ada auxiliary? Kita cek. Enggak ada. Ya udah, berarti ini tidak mengandung auxiliary, gitu ya. I'm going to school now. Aku sedang pergi ke sekolah sekarang. I'm going to school now. Ada aktivitas? Ada. Mana? Going. Ya sudah, going itu sebagai ordinary. Ada auxiliary? Ada, yaitu to be, am di sini ya. Nah, to be, ingat to be itu menjadi auxiliary apabila kalimatnya mengandung aktivitas. She is beautiful. Dia cantik. Ya, ada aktivitas? Enggak ada. Kalau enggak ada aktivitas, cari to be. Mana to be-nya? Is. Nah, berarti is ini adalah ordinary-nya ya.
Karena kalau kalimatnya nggak mempunyai aktivitas, berarti yang jadi ordinary adalah to be. We must study hard. Kita harus belajar dengan giat. Ada aktivitas nggak? Ada. Mana? Study. Nah, berarti study inilah sebagai ordinary. Ada auxiliary, ada, yaitu must, ya, modal auxiliary. Nah, bisa dicek lagi anggota modal. They are Americans. Mereka adalah orang-orang Amerika. Ada aktivitas? Nggak ada. Kalau nggak ada aktivitas, apa yang dicari? To be. Betul sekali. Nah, jadi ini to be-nya are. Berarti are adalah ordinary-nya. Oke ya. Right. Nah, teman-teman bisa tonton ulang ya untuk meyakinkan, untuk betul-betul memahami. Dan kalau masih ada yang dibingungkan, ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin request materi-materi bahasa Inggris yang lain, silakan request ya, tulis di kolom komentar, nanti akan saya persiapkan video materinya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pada video yang lain. Thank you.